Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Wahyu Pancoro dari Kriminologi 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya tentang terorisme sebagai kejahatan internasional yang dipimpin oleh dosen saya, yaitu Bapak Rizky Nova Rizal, S.Krim. Yang pertama yaitu bab 1. Terorisme. Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi pusat perhatian dunia, yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan atau crime against humanity, serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan. Masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara rencana dan berkesinambungan, sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Di berbagai negara dunia telah terjadi kejahatan terorisme, baik di negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Aksi-aksi teror yang dilakukan memakan korban tanpa pandang bulu. Terorisme merupakan sebuah bentuk kejahatan yang bukan hanya mengancam bagi keselamatan individu, namun merupakan ancaman bagi kedaulatan negara. Terlepas dari hal tersebut, definisi terorisme di dunia belum memiliki keseragaman, tentunya karena adanya suatu pandangan ideologi yang berbeda-beda dari setiap negara terhadap terorisme tersebut. Dalam ranah internasional, PBB memberikan suatu perlindungan hukum guna adanya kepastian hukum, meskipun PBB belum menetapkan bahwa terorisme tersebut bukan merupakan kejahatan internasional. Terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime tentunya sangat membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa atau extraordinary measure. Selain itu, terorisme juga menimbulkan korban-korban jiwa, kerusakan pada harta benda. Tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Sementara itu, secara sosiologis, tindak kejahatan terorisme merusak nilai spiritual dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dengan menimbulkan dalil agama sebagai pembenaran tindakan teror tersebut. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Selanjutnya itu bab 2, pembahasan. Terorisme menurut Undang-Undang Indonesia, kata teror berasal dari bahasa Latin, yaitu terere, yang dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat. Dengan demikian, terorisme dapat merupakan suatu paham gemar melakukan intimidasi seperti aksi kekerasan pada masyarakat yang tidak berdosa dalam satu negara dengan beberapa motif tertentu. Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada keseragaman. Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal, sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan istilah terorisme dalam sudut pandangnya. Di samping juga karena banyaknya elemen terkait, tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme dari usaha-usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih disingkat PBB. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Presiden Dewan Keamanan PBB Mihnia Leon Motok bahwa terorisme dalam berbagai bentuknya merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kedamaian dunia. Pengertian terorisme menurut Perpu nomor 1 tahun 2003 yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Selanjutnya, unsur-unsur kejahatan terorisme sebagai kejahatan internasional. Terhadap kejahatan internasional, Tien Saifullah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam kejahatan internasional, yaitu pertama, perbuatan itu secara universal, dalam artian semua negara harus
diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Kedua, pelakunya merupakan enemy of mankind atau musuh umat manusia dan tindakannya dengan kepentingan umat manusia. Tiga, menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut untuk diadili dengan prinsip universal. Terorisme sebagai kejahatan internasional yang pengaturannya didasarkan pada instrumen-instrumen internasional. Terorisme juga merupakan bentuk kejahatan internasional karena memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional. Unsur internasional yaitu yang pertama, ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Kedua, ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Tiga, tekanan terhadap kemanusiaan. Yang kedua itu unsur transnasional, yaitu pertama, berdampak lebih dari satu negara. Kedua, berdampak atau termasuk berakibat terhadap masyarakat lebih dari satu negara. Tujuan dan cara gabungan kejahatan transnasional. Selanjutnya itu pengaturan terorisme menurut hukum internasional. Kejahatan terorisme memiliki karakteristik spesifik yang tidak memiliki kejahatan-kejahatan konvensional, yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas, baik perekrutan pengantin, perencanaan, serta terorganisasi. Pelaku terorisme saat ini dalam melakukan perekrutan menggunakan indoktrinasi ideologi jihad yang subjektif berdasarkan doktrin soft power yang diartikan dengan cara memikat menggunakan berbagai cara serta proses kooptasi hingga orang dengan sukarela menuruti apa saja yang dimau pihak lain, sehingga terorisme merupakan ancaman yang serius terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk terorisme. Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal. Yang perlu kita bahas dari bentuk itu, antara lain teror kriminal dan teror politik. Kalau mengenai teror kriminal, biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik. Teror politik bahwasanya tidak memilih-milih korban. Teror selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil. Seperti contohnya laki-laki, perempuan, dewasa, atau anak-anak dengan tanpa pertimbangkan penilaian politik atau moral. Teror politik adalah suatu fenomena sosial yang sangat penting, sedangkan terorisme politik memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, merupakan intimidasi koersif. Kedua, memakai pembunuhan dan destruktif secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu. Ketiga, korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf. Keempat, target aksi teror dipilih atau bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas. Tujuan dari melakukan kejahatan terorisme yaitu untuk menimbulkan ketakutan yang amat sangat dalam masyarakat, kekhawatiran yang menjalar, dan timbulnya rasa kekhawatiran dan keselamatan diri dan harta benda akibat sifat serangan yang keras dan sangat acak. Berbeda dengan kejahatan lain, seperti tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia, perdagangan narkoba secara ilegal, maupun perampokan laut dan perdagangan senjata ilegal. Adanya kesan bahwa pelaku kejahatan transnasional selain terorisme untuk lebih mengutamakan keuntungan finansial dibandingkan sebuah pengakuan maupun perubahan radikal terhadap kebijakan dan kepemerintahan suatu negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.